Yuk, silakan. Coba Kavi, gimana ini si Abdul Idris ini? Oh ya, apa kabar Bang? Tahu ya Bang ya, soalnya dia tidak mendatangkan alas. Bentar, saya mau membantah pernyataan Edis yang masalah ibu siapa tadi yang bilang azan itu dikecilkan. Saya bisa membantah itu, kenapa itu perlu? Ibu Meliana. Iya, saya bisa membuktikan kalau azan itu perlu. Saya nggak mengatakan azan itu nggak perlu. Yang diminta Ibu Meliana dikecilkan suara azan itu, karena memang suara masjid itu memang sering mengganggu. Cuman gara-gara yang di masjid itu kadang-kadang otaknya nggak dipakai kalau suaranya dia itu ganggu orang, gitu loh. Emang azan mengganggu? Azan mengganggu. Sekarang saya tanya kamu ya. Kalau misalnya suara azan itu kencengnya setengah mati sampai ke telinga orang sakit, tetanggamu sakit, ganggu nggak? Ganggu itu, biar kamu tahu. Ganggu, cuman kalau diomong, suara azanmu ganggu, ngamuk. Kalau seandainya azan dikecilkan, terus ada rumah yang di ujung tidak ada masjid, terus tidak mendengar azan, akhirnya dia kamu kira dia masjid sampingnya nggak ada masjid? 3 meter 2 meter di situ udah masjid lagi, di samping rumahnya udah masjid lagi, nggak usah alasan. Dengarkan ya, cuman minta suara azan dikecilin. Yang ada apa? Ngamuk. Contohnya udah ada. Itu keluhan dari orang muslim sendiri ya. Misalnya siapa kemarin itu? Bulan puasa. Nih, tolong dong bulan puasa nggak usah lah bangun-bangunin orang sampai kayak gitu. Baru ngomong kayak gitu dia di sosmed. Dihujat sama netizen. Kamu ya bla 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 bla. Kan yang dihadapin ini nggak waras gitu loh. Sekarang kamu Gani, toa digede-gedein sampai berapa ini? Itu Menteri Agama aja sudah ngomong loh. Sekian desibel anunya suara mananya nggak digubris. Biar kamu tahu. Jadi jangan bilang kamu begini. Bukan karena begitu saya itu berhikmat. Yang saya hadapi ini siapa? Waras nggak gitu? Edis tuh takut di luar negeri makanya. Bang Abdul, yang saya hadapin tuh waras atau enggak gitu loh. Kamu yang lebih gak waras. Kamu kan emang orang gak waras. Edis, saya mau tanya. Kemarin Anda mengatakan tidak ada satupun umat muslim yang tidak menghafal Al-Quran secara penuh. Betul. Kalau menurut saya, bukan menurut saya, ini fakta. Tidak ada satupun umat muslim yang tidak menghafal Al-Quran. Dari 100% ada yang menghafal. Mana orangnya? Bawa sini orangnya mana? Nggak akan ada yang mau lah dia. Anda kan berdebatnya begitu. Ya memang nggak ada kok, gimana? Abdul. Kagak ada. Bentar. Abdul tahu Ustadz Adi Hidayat? Tahu. Ustadz Syafiq? Enggak kurang saya. Hidayat saya. Kalau Ustadz Abdul Somad? Tahu lah. Bapak tahu nggak? Kagak ada. Udah dibilang kagak ada. Kamu kalau ada bawa sini. Kalau ada orang Islam yang hafal Quran bawa sini. Abdul, bohong aja. Itu kebohongan yang didengung-dengungkan tiap hari dan dipercaya oleh orang-orang pengak kayak kamu. Abdul pernah dengar nggak? Bawa sini kalau ada orang yang hafal Quran bawa sini. Saya mau bicara dengan Pak Abdul. Bawa sini kalau ada orang yang hafal Quran. Bisakah Anda berdiam? Bawa sini kalau ada orang yang hafal Quran, bawa sini. Mana dia orangnya yang hafal sini? Nenek, makanya nyerocos terus dia. Yang ditanya Abdul, bawa sini. Kalau ada orang hafal Quran, bawa sini. Edis, bisa diam nggak? Saya nanya Pak Abdul. Pak Abdul, pernah dengar nggak anak kecil yang bernama Musa, umur 3 tahun, apa 30 juz? Pernah masuk ke TV. Dia sekarang sudah menghafal hadis di umur 10 tahun. Dan pernah datang di tempat saya tinggal di daerah orangnya mana? Cari gitu. Gini aja deh, kalau bawa sini orangnya, saya tes dia hafal Quran atau enggak, mana orangnya? Sekarang gini, kalau saya ngajak ke dia, saya yakin dia nggak akan mau. Karena memang karena nggak berani, karena nggak hafal. Gimana kamu dulu? Karena nggak hafal. Edis, gini aja. Kalau kayak gini, saya buktikan beberapa ustadz termasuk anak kecil yang tadi saya bilang itu benar. Kalau coba kamu buktikan sendiri. Kalau mau saya salah, saya berani. Karena tidak hafal. Kamu jangan muter-muter. Kalau ada bawa sini.
Kalau ada orang hafal bawa sini, bawa sini. Saya ngesot dari Monas kalau dia hafal dari hafal Quran. Di sini Bang Gani. Saya ngesot dari Sabang sampai Merauke. Bang Gani, sebentar. Edis kan katanya 13 tahun baca Quran ya? Iya. Nah, 13 tahun begitu. saya mendalami Quranmu. Berarti udah hafal dong Al-Quran 30 juz. Hafal? Ngapain saya hafal? Memangnya saya kayak kalian ngapal-ngapalin. Nah, berarti 13 tahun itu Bang Edis memperhatikan Quran dong berarti kan? Oh jelas. Nah sekarang bahkan tidak ada kalian yang lebih ngerti Quran daripada saya, itu nggak ada. Ya, dengerin dulu dong saya ngomong, dengerin ya. Ada berapa ayat di Al-Quran disebut nama Allah, ada berapa kata dan berapa ayat? Pantesan lah kamu itu nggak ngerti Quran. Orang kamu yang kamu perhatiin aja dia begitu. 13 tahun tuh ngapain aja? Saya nggak ngitung ada berapa jumlah Allah dikatakan berapa kali. Kamu nggak meneliti. Ya udah kalau gitu ada berapa lembar Al-Quran isinya, ada berapa lembar? Kan katanya kamu yang 13 tahun baca. Kamu nanya orang kayak kamu. Udah. Kalau dibawa aja. Orang lama-lama gila ngomong sama kamu. Pantesan aja kamu nggak ngerti Quran. Orang kamu baca Quran, yang kamu cari apa? Ada berapa jumlah Allah disebutkan berapa kali dalam Quran? Coba kamu cari YouTube. Aduh, pantesan aja gitu loh. Kamu nggak tahu apa-apa tentang isi Quran. Orang kamu baca Quran itu yang kamu cari itu. Ada berapa kali Allah disebut? Edis, coba kamu cari di YouTube penghafal Quran 30 juz anak kecil, namanya Musa. Kalau ternyata nggak ada, itu bohong. Kamu dibilang nggak. Kalau ada suruh sini. Kalau ada suruh sini orangnya. Saya akan tes dia. Nanti saya bacakan satu surah. Saya tanya dia itu surah berapa ayat berapa. Meninggal. Sekarang saya tanya, kamu tahu enggak? Saya nanti bacakan. Dengarkan. Saya nanti bacakan. Dengar. Saya nanti bacakan. Bla bla bla. Saya tanya dia. Itu surat berapa ayat berapa? Meninggal. Karena pertanyaan saya, nggak ada orang hafal itu, nggak ada. Udahlah, nggak usah bohong kamu. Karena saya tanya, itu kebohongan yang diulang-ulang dan dipercaya oleh kamu gitu loh. Mana datanya kalau kamu bilang dia bohong? Mana datanya? Mana datanya? Suruh dia ke sini. Suruh dia ke sini. Dengar. Suruh dia ke sini. Ya kan suka memframing kalau orang itu bohong, sama ada nggak ada buktinya? Kok mana datanya? Kamu kan mengatakan bahwa ada muslim yang hafal Quran. Tahu dari mana? Saya tanya sama dia nanti. Saya bacakan satu surah. Saya bilang. Kamu cari tahu dulu. Kamu fitnah berarti. Saya berani bersumpah demi Allah. Ya apa? Ada banyak apa? Orangnya bawa sini. Nanti saya bacakan surat. Terus saya tanya dia, itu surat berapa ayat berapa? Kalau bisa dia ngesot saya dari Sabang sampai Merauke. Ngarang aja kamu tuh. Ngarang, Anda yang memfitnah. Saya nggak suka ada berfitnah gitu. Mengatakan orang nggak ada yang hafal Quran. Nggak ada. Yang percaya itu adalah gini, kebohongan yang terus-menerus dikatakan dipercayai oleh orang-orang dungu. Nah itu. Ya mana datanya kalau kamu bilang dia? Ya suruhlah sini. Enggak, kamu kan ngomong ada. Mana orangnya yang ada itu mana? Ya kamu aja bilang nggak ada, tahu dari mana? Yang ngomong ada itu yang membuktikan, Benga. Kok saya yang membuktikan? Yang ngomong bahwa ada yang hafal Quran itu yang membuktikan, kok saya. Misal nih, dengarkan. Enggak. Udah kamu ngomong aja, kamu aja gelagapan kayak gitu. Dari kamu di mana dulu? Ngomong aja. Kamu ngomong aja gelagapan kayak orang nggak makan kok. Ya silakan, Alex sama Kafi, silakan Bang. Kalau sama Muslim. Saya bang ya. Izin bang. Halo teman-teman yang di bawah semuanya, izin dulu. Kalau saya bersaksi bahwasanya Musa itu memang hafal Quran, begitu. Karena
jangan dipotong dulu ya, karena saya pernah melihat beliau itu dites gitu di salah satu stasiun TV, dan beliau bisa. Termasuk Ustadz Adi Hidayat tuh, Masya Allah, beliau itu lebih daripada itu lagi, beliau hafal sama baris berapa, halaman berapa, begitu. Ustadz Adi Hidayat tuh. Bang, jadi gini ya, kalau yang namanya hafal itu nggak bisa hafalnya cuma 5. Hafal itu harus 114 surat, 6.600 sekian ayat, betul? Betul. Betul nggak? Betul nggak? Betul tuh. Nah, nanti Betul, kalau setuju. saya pilih ayat bla bla bla, saya bacakan, ngerti nggak dia itu surat berapa, ayat berapa? Kalau Ustadz Adi Hidayat ngerti. Udahlah, suruh sini, saya tes. Ayo suruh sini. Suruh, saya nggak ada nomornya sih Ustadz Adi Hidayat. Nggak ada bang, nggak usah lah, Nggak ada, udah nggak sadar berteman lah, di nggak ada itu. Dengar Abang ya. kan nggak percaya. Ya udah, sekarang begini, gini ya. Saya nanti bisa kutipkan satu surat. Saya tanya sama dia, coba 2 surat sebelum itu apa bunyinya? Meninggal, udah dibilang. Enggak juga sih bang. Itu bang kan asumsi abang yang belum ada bukti. Ya udah, sekarang begini. Coba bacakan surat Yunus ayat yang ke-14, apa bunyinya? Yunus ayat 14. ke-14. Kalau saya cakap tak apa, Iya, kan saya. ya emang nggak apa. Ya nggak ada. Udahlah, nggak ada. Udah. Bukan saya. Udah, Ustadz nggak usah Adi diterusin. Hidayat. Nggak usah diterusin, nggak ada, itu bohong, itu bohong. Yuk kembali ke anu aja. Sebentar, bersaksi kembali itu, Bang. kembali ke tema awal aja gini. Lagian gini loh Alek ya. Ada nggak sih di Quran diperintahkan buat anu menghafal Quran, ada nggak? Dalam Al-Quran tidak ada, tapi dalam Tidak hadis ada. dalam hadis ada. Dalam hadis ada bang. Di mana? Di hadis Kalau mana? dalam hadis saya baca begini. Man qara al-Qur'ana fastabharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannata wa syafa'ahu fi asyratin Bahasa Indonesianya aja lah bang, nggak ngerti juga kita kok bahasa Indonesianya aja. Barang siapa Kalian yang ini nggak membaca- mencintai ya. bahasa Indonesia loh, heran. Kalian Barang siapa- ini secara nggak sadar udah dijajah sama Arab itu, loh. Karena Nggak, kalian- hadis itu turunnya Sebentar. dengan bahasa Arab bang, Nabi itu bang, begitu. Terus kenapa Dia dia harus dibaca Arabnya biar ngapa? Ya nggak apa-apa, saya menjelaskan aja biar abang Loh, tahu kalau saya kan pernah kita baca. pakai bahasa gitu. Indonesia, ujung-ujungnya kan diterjemahin. Iya, udah kayak oke Iya lah, nggak? oke. Kayak nggak usah diperpanjang tuh. Oke, saya enggak. bacakan artinya Gini ya. loh, kalian ini tidak cinta. Gini loh, kalian ini pertama satu, kalian ini terlalu menggambang-gambangkan Arab. Ya kan? Kedua, kalian ini nggak sadar sudah diarabisasi. Iya. Dengar ya, salah satu, makasih Bang Abdul Sulit nih. Kalian sadar nggak sadar ya? Besok nama-nama orang Indonesia Islam itu udah nggak ada lagi yang Indonesia. Kamu dengerin omongan saya ini ya. Dengerin omongan saya. Ini salah satunya nih Kahfi Ali nih. Ini salah satunya nih. Jadi Terus urgensinya apa? semua Iya, urgensinya itu apa? udah terjajah. Kamu sudah terjajah bahasa. Ya, urgensinya Urgensinya. apa? Mati atau gimana? Kalaupun semua orang diganti dengan nama bahasa Arab itu kenapa? Mati apa gimana? Artinya Bang. orang Indonesia Bentar, Bang. sudah nggak punya lagi nama Indonesia. Bang, Namanya udah Bang. Arab. Yang Dengar. tinggal, Apakah makanya Bang, yang Bang, tinggal dulu, saya dulu, melestarikan, Bang. yang tinggal, yang Ya, punya betul. identitas Indonesia Iya, itu nanti ngerti. ujung-ujungnya Terus orang-orang masuk neraka gitu. orang-orang dengar ya, yang punya identitas Dengar, Indonesia Bang, nanti ya, bukan begitu. orang-orang Kristen, Kata-kata. orang-orang Hindu, Buddha, Konghucu itu nanti yang melestarikan nama-nama orang Indonesia karena nama-namanya masih Indonesia. Bang. Terus Nah, sementara nama kalian nanti Izin, Bang, udah saya, Bang. Mustafa, Ahfi, Zulkifli, itu nanti nama kalian kayak gitu semua. Percaya Dengarkan sama dulu saya. bang, kok merembet kemana-mana nih bang, belum selesai ya, tadi bang, kalau saya baca gitu, bang. sebentar Pak Alex, sebentar. Kalau begitu Bang Edis, kita mau fair, ya banyak. Bagaimana dengan kawan-kawan sampean yang namanya pakai Petrus, Samuel, itu bagaimana dengan mereka? Loh, lihat namanya. Ada nggak nama Indonesianya di situ? Ada, masih ada di situ. Masih ada. Oke bang, saya Masih, jelaskan yang tadi masih Bang, ada, ya. masih Bang ada yang Kafi, namanya Bang Kafi. Susan. Kita Dengar, fokus masih ke ada yang tema namanya aja, Bang Kafi. Susanto. Masih yang ada yang namanya Handoko. Bang Kafi. Masih ada Dan nama-nama tunda Indonesia begitu masih penting, Bang ada. Kafi, dibahas. Ya terus Anda pikir nama kecil itu juga nggak ada.
lihat ya, percaya, lihat ya. Nah, nanti saya perkirakan ya, sekitar 2050-an nama-nama orang Indonesia Islam namanya nanti udah Muhammad, Zulkifli, udah nggak ada lagi nama Indonesia, udah lenyap. Terus siapa yang menjawab? No, kamu dengarkan ya, dulu saya pernah dengar nih, saya pernah dengar begini. Dulu nama-nama pondok pesantren itu masih Indonesia namanya. Namanya misalnya pesantren apa namanya? Entah apa gitulah namanya masih Indonesia. Sekarang nama pesantren udah nggak ada lagi. Nama pesantren sudah Al-Ikhlas, Al-Mukaromah. Itu udah begitu. Kau nggak iya terserah kau lah. Kau nggak percaya. Iya, betul. Sudah saya bilang gini, Kavi, kau itu sadar nggak sadar kau tuh udah dijajah secara bahasa udah dijajah Arab. Kau nggak sadar. Udah nggak sadar kau itu. Bang Kavi. Itu nggak penting Bang Gafi. Sebentar lagi kau gini. Sekarang udah ada loh. Bahasa surga, bahasa surga itu bahasa Arab, betul nggak? Bahasa surga itu bahasa Arab, betul nggak? Nggak tahu itu belum. Bang Kafi, coba Bang Kafi sebentar. Udahlah, tinggal siap. nanti itu kalian semua ya belajar. Masalahnya gini, bahasa Arab nggak lulus, bahasa Indonesia nggak lancar, ya kayak gini. Bang, saya jelaskan yang tadi dulu Bang ya. Kan tanya abang tadi, ya kan? Karena tadi abang tanya, artinya saya baca ya. Barang siapa yang membaca Al-Quran, fasadharohu, kemudian dia masukkan ke dalam dadanya, dengan syarat dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga dan bisa memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang sudah jelas-jelas punya tiket masuk neraka dengan asbab punya keluarga yang menghafal Quran, maka 10 dari keluarganya itu bisa masuk surga. Dapat dari mana itu? Hadis. Wahyu juga itu? Hadis Rasulullah ya, itu wahyu nggak itu? Wahyu. Tinggian mana Quran sama hadis? Tinggian Al-Quran. Berarti itu wahyu level 2 ya? Iya. Berarti ada wahyu kelas 1, ada wahyu kelas 2 berarti? Iya, pokoknya itu wahyu. Jangan ketawa dulu Bang. Itu ya lucu aja loh, masa ada wahyu level 1, ada wahyu level 2. Nah, kan dalam Islam itu Bang, ada namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah perkataan Allah yang tidak tercantum. Dengar Bang, Abang jangan potong intinya itu terus. karena kalian itu udah nggak percaya Quran itu lengkap. Udah itu intinya gitu. Gantian, kalian Bang, ini kan kitab sucinya banyak. Bang. Kitab sucinya kalian banyak. Ada Al-Quran, ada hadis, ada kitab ulama. Ada hadis qudsi. Jadi kitab suci kalian banyak. Nah, yang paling nggak laku itu Quran. Yang paling tidak dipakai, yang paling nggak laku, yang paling nganggur itu Quran. Dengar Bang, saya minta izin sama Abang, saya boleh cakap. Bener nggak itu? Di antara 3 kitab suci orang Islam, Al-Quran, hadis, dan kitab karangan ulama, di antara 3 kitab suci itu, yang paling nggak laku, paling jarang dipakai apa? Saya pakai semua sih kalau saya. Yang paling nggak dipakai itu Quran. Dari tadi satu pun nggak kamu kutip Quran. Nggak begitu. Ya udah, sekarang saya tanya sama kamu. Oke, di dalam kitab apa ada perintah suruh ngapal Quran? Di dalam hadis. Nah, Quran nggak dipakai kan? Bukan tidak dipakai Quran. Bukti saatnya Quran itu dipakai, Bang. Oke, baik. Saatnya, Bang. Baik, nih, untuk dengarkan saya. Itu, dengarkan saya, dengarkan. Alek, dengarkan saya. Nih ya, sekarang kita mulai ya, menit ke berapa ini? Kita mulai di menit ke, sebentar, saya lihat dulu berapa menit saya siaran. 44 menit saya siaran ya. Dari menit 44 ini sampai menit terakhir, kalau kamu pakai Al-Quranmu, saya ngesot dari Sabang sampai Merauke. Dengar ya, saya ngesot dari Sabang sampai Merauke. Kita mulai. Kita mulai. Sebentar. Alex, kita mulai ya. Ingat, catat dan rekam. Kalau Alex atau orang Islam manapun di bawah kolong langit ini menggunakan Qur'annya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar seputar Islam, saya Edis TV ngesot dari Sabang sampai Merauke. Pertanyaan pertama, di Quran mana ada perintah untuk menghafal Al-Quran? Cek.
Cek. Cek. Cek. Di dalam Cek. apa Cek. Bang tadi Bang? Cek. Nggak ada bang, nggak ada. Cek. Maksudnya Bang? Oke, orang Islam ngapalin Quran nggak? Ngafalin Quran. Oke, perintah ngapalin Quran ada di mana? Sebentar dulu. Makasih Kamika. Coba Aduh, buka makasih surah Kamika. Al-Hijr, Bang. Al-Hijr, Bang. Terima kasih Kamika, terima kasih Kamika, makasih Kamika. Al-Hijr berapa? Al-Hijr kalau enggak salah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min Baik, muddakir. Al-Hijr berapa biar saya bacakan? Al-Hijr berapa? Lupa saya berapa entar ya. Saya cek dulu. Lupa. Sebentar, saya lupa Bang. Saya ini bukan ahli Bang, cuma saya ingat-ingat gitu, seingat saya lah. Sudah saya bilang, kalau ada saya Edis TV ngesot dari Sabang sampai Merauke. Oke. Sudah saya Oke, bilang, oke. kalau Oke. ada orang Islam yang menggunakan Qur'annya Oke. untuk menjawab pertanyaan Edis Oke. TV, saya Oke, siap, Edis Bang. TV ngesot dari Sabang Baik, sampai Merauke. Oke, abangku yang ganteng. Oke, sekarang pun saya Al-Hijr begitu berapa? Bang. Al-Hijr Saya- berapa? saya- Al-Hijr saya- berapa? Saya lupa tuh Bang berapa Bang. No. Ini abang saya juga pakai versi abang ya. Saya juga pakai versi abang. Jangan lari dulu, jangan lari. Oke, oke. Jangan lari. Oke, oke. Al-Hijr 6 saya bacakan Al-Hijr 6 ya. Al-Hijr 6 saya bacakan. Bukan. Mereka berkata, hai orang-orang yang Al-Quran diturun kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Malah dibilang orang gila nih. Gimana Mana abang ini? ada, Bang? Aduh, Alek. Bukan Bang, salah tuh Bang. Al-Hijr Coba berapa? buka abang surah Al-Qamar ayat Mari kamu. ke-17 Bang. Al-Qamar berapa? 17. Al-Qamar 17. Saya bacakan. Al-Quran adalah kabar gembira bagi yang takwa dan peringatan bagi yang membangkang. Salah. Oh, sebentar itu tafsir ini. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Mana di sini perintah untuk hafal Quran? Kalau di tafsirnya mungkin ada itu Bang. Makanya kitab sucimu bukan lagi Quran. Udah saya bilang, kalau ada orang Islam yang ketika saya tanya tentang ajaran Islam menggunakan Qurannya, saya Edis TV akan ngesot dari Sabang sampai Merauke, dan tantangan ini berlaku untuk selama-lamanya. Oke. Perhatikan itu, Hebat. selama-lamanya. Oke. Kalau ada, dengar satu kali lagi, kalau ada orang Islam yang ketika saya bertanya kepadanya tentang ajaran Islam menggunakan Al-Quran, menjawabnya, saya Edis TV akan ngesot dari Sabang sampai Merauke. Karena saya tahu kitab sucimu bukan lagi Al-Quran. Kitab sucimu itu adalah hadis. Boleh saya Kitab bicara? karangan ulama. Boleh saya bicara? Kitab Boleh saya bicara, karangan itu kitab sucimu itu. Quran siap, adalah siap. 3 dari kitab sucimu yang paling tidak laku dan tidak kau gunakan. Oke, siap. Gantian Bang ya. Saya juga macam abang. Kalau abang bisa jawab pakai Injil abang, saya ngesot dari sini ke Jogja Bang. Ngesot maksudnya apa? Menjawab pertanyaan apa? Jawab pertanyaan saya dengan kitab abang. Pertanyaan seputar apa? Seputar apapun lah. Nanti kau tanya berapa bautnya bautnya Oh, busi. enggak Ya, macam itu. Enggak macam itu. Tetap seputar agama lah. Maksud saya lah. Dengar. Ini yang mau saya tanya sama kamu ini nih ya. Kok tanya lagi Bang? Saya dulu Bang. Dengar Gantian, Bang. dulu. Gantian dulu. Coba sebutkan abang. Adakah Yesus itu tidak disunat? Kalau ada, saya itu akan jalan dari sini ke Jogja. Putus asa sekali pertanyaanmu itu, putus asa. Enggak, Bang. Terus adakah Yesus itu makan babi macam itu? Putus asa pertanyaanmu. Dengar ya. Harusnya kamu bikin pertanyaan begini. Kamu membikin pertanyaan, suatu pertanyaan yang dikerjakan oleh orang Kristen, yang diyakini oleh orang Kristen dalam agamanya. Itu yang kamu tanya. Contoh. Orang Kristen misalnya merayakan Paskah. Ada nggak Paskah itu di dalam Bible? Ada. Orang Islam misalnya ditanya, orang Islam, kamu sunat nggak?
Ditanya, ada nggak dalilnya dalam Quran? Kagak ada. Ada, kagak. Kalau ada sunat di Quran, saya ngesot dari Sabang sampai Merauke. Ada, Di Bang. Quran mana? Di Quran mana? Itu saya lupa tapi itu adalah sunnahnya Nabi Ibrahim yang harus diikuti. Ya Allah. Abang ini nggak mau dengar percakapan orang, maunya punya sendiri yang diambil. Oke, gitu, baik, Bang. gini aja, gini ya, dengerin ya, dengerin. Tolong rekam semua. Gantian, Saya Edis TV. Kalau ada orang Islam dari seluruh penjuru bumi yang bisa menunjukkan perintah untuk sunat di dalam Al-Quran, maka saya Edis TV akan lompat dari Monas. Perhatikan, kalau ada orang Islam yang bisa menunjukkan perintah sunat, ingat perintah sunat ya, jangan nanti kau bilang harus kau edit. Nanti pasti kau edit, ya kan? Nanti dibilang ada perintah untuk mengikuti milah Ibrahim. Apa itu milah Ibrahim? Pasti kayak gitu nanti jawabannya. Karena apa? Karena di dalam Quran nggak ada. Harus dipelintir, diedit dulu. Harus ditambah-tambahi. Sudah saya bilang, tanpa diedit, tanpa ditambah-tambahi, tanpa dipelintir-pelintir, nggak akan ada perintah sunat di dalam Quran. Jungkir balik kamu sampai botak palamu, nggak bakal ada. Oke. Coba. Sekarang juga udah selesai. Ayo. Oke. Sekarang saya tanya, di kitab Abang itu ada nggak perintah untuk tidak disunat? Makasih Tian. Ada. Ada. Mana? Ada. Coba tunjukkan. Oh, ada. Baik ya. Tunjukkan. Saya bukakan. Tidak disunat ya? Ada. Orang Kristen itu apa yang diyakini orang Kristen dan dikerjakan orang Kristen, dasarnya ada dalam Bible. Kebalikannya sama kamu. Apa yang dilakukan oleh orang Islam, yang dikerjakan oleh orang Islam tempat kamu, dalilnya nggak ada di Quran. Nah, ya Nggak ada di Quran dalilnya. Suruh ngapal Quran nggak ada di Quran. Suruh sunat nggak ada di Quran. Ayo, suruh apa lagi? Nggak ada. Suruh maulid nggak ada di Quran. Suruh apa coba? Dari A sampai Z semua itu nggak ada di Quran. Sebentar. Suruh naik haji ke Mekah nggak ada di Quran. Nggak ada. Kalau ada yang suruh naik haji ke Mekah, saya terjun dari Monas. Nggak ada. Ngarang-ngarang aja kamu itu. Saya ini 13 tahun baca Quran. Dengerin. 13 tahun lamanya saya baca Quran. Nggak usah ngajarin saya. Kalian nggak ngerti Quran. Udah percaya aja sama saya. Kalian nggak ngerti Quran. Ya, abang saya lebih ngerti Quran. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran itu atimul hajja wal umrata lillah. Memang ada perintah untuk menunaikan haji itu. Ke Mekah nggak? Di hadits ada ke Mekah, ya, bukan ke Jordan. Di hadis makanya saya bilang. Makanya Bang, untuk memahami Al-Quran itu Bang, untuk memahami Al-Quran itu Bang, dia harus punya takwil Bang, harus punya tafsir Bang. Iya, makanya saya bilang harus dipelintir dulu kan, harus diedit dulu Qurannya kan, betul nggak? Harus dipelintir dulu. Sudah saya bilang, apapun yang kamu kerjakan ya, dari A sampai Z, nggak ada satupun itu di Quran. Makanya saya bilang, kitab sucimu Alek, bukan Quran. Bukan Quran kitab sucimu. Mau yang mana coba? Nih, mau sholatmu nih. Saya tunjukin gambarnya sama kamu nih. Ini. Mau yang kayak gini. Kalau bisa ini kamu tunjukin dasarnya di Quran, saya terjun dari Monas. Coba cari di Quran, kamu suruh kayak gini sholat. Coba cari. Udah saya juga bilang nggak menemukan itu Bang. Memang nggak ada. Makanya saya bilang kalian menemukan tuh Bang. Abang nyanyi di gereja itu Bang. Abang nyanyi di gereja itu nggak ada. Begitar gitar gitu ada. Ada. Mana tunjukkan ke saya. Baik. Tunjukkan mana. Sunat dulu. Oke, tunjukkanlah gitar tuh. Gitar ya. Satu-satu dong, satu-satu. Oke ya. Nih. Misalnya, saya bukakan masalah bersunat dulu ya. Tampilkan aja Bang. Sebentar.
Tuh Mazmur 150 bilangnya. Oh, Roma banyak. Ya. Misalnya dalam Galatia pasal 5 nih. Galatia pasal 5 ya. Nih. Kemerdekaan Kristen nih. Nah, hidup menurut daging atau roh nih ya. Misalnya nih ya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu menerapkan. Sekali lagi aku katakan, setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, menyunat kan? Setiap orang yang setiap orang. Ayo. Mana sebentarnya? Mana tadi? Ayo. Sebentar. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan setiap orang yang menyunatkan dirinya, ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Menyunatkan? Aduh, ini orang gak nyambung. Saya bacakan lagi satu kali lagi ya. Nih, dengarkan. Ayo carilah sampai bonyok kau nyari. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu bisa sunat lah, nggak apa-apa sunat, tapi kamu wajib melakukan seluruh ketetapan hukum Taurat itu. Iya betul menyunatkan. Waduh, ini orang nggak nyambung ini orang. Kalau kamu mau menyunatkan dirimu, artinya kamu berharap keselamatan dari sunat itu. Kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, di sini kami diajarkan, kami ini sudah dibayar oleh darah yang mahal. Keselamatan kami bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena kebenaran yang dilakukan oleh Yesus. Makanya kami itu tidak perlu sunat lagi. Kami nggak perlu sunat lagi. Nggak perlu sunat. Oh iya. Kok kamu ketawa? Intinya gini, dengar, Alek. Intinya ada dasar, ya, ada dasar. Terus masalah apa tadi? Bernyanyi. Bernyanyi. Ya oke, bergitar. Baik. Yang tidak bersunat tidak ada ya teman-teman ya. Sekarang menyanyilah. Gitar. Nih. Mana gitar? Nih, Mazmur 98 ayat 5. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Ya kan? Kecapi. Ada. Kecapi kan? Ya kecapi itu ya bisa juga termasuk gitar. Nggak bisa bang, harus pas ya, harus pas gitar. Gitarnya harus Spanyol nanti, gitarnya harus Spanyol. Gitarnya nanti harus gitar listrik gitu. Kecapi. Mana? Dengan kecap rebana, udah ada semua itu. Bermazmurlah bagi Tuhan, pujilah Tuhan dengan gendang, dengan rebana, dengan gambus. Ada. Gak ada kan gitar kan? Ya karena alat musik mereka bukan gitar, Peyang. Iya, gak ada kan gitar kan? Ya intinya nggak ada lah. Intinya sudah ada kecapi, rebana, gambus, betul, saya tak cakap rebana. Kalau saya cakap rebana saya salah bang. Saya minta gitar yang biasa diamalkan kawan-kawan abang semua. Itu sudah termasuk alat-alat musik. Silakan. Sama bang, gitar dengan kecapi beda bang. Iya terserah kamu lah. Intinya gini. Intinya Alek gini Alek. Ada dasarnya, ada ayatnya, ada percontohannya. Nah sekarang saya tanya sama kamu. Dari mulai kamu bangun pagi sampai kamu tidur lagi, yang di dalam ajaran agama Islam, saya tanya sama kamu, kalau ada dasarnya di Quran, saya ngesot dari Sabang sampai Merauke. Tadi pertanyaan pertama sudah ya, masalah menghafal Al-Quran ya. Ya di bawah bisa menilai kok bang. Oke. Tadi menghafal Al-Quran. Di mana perintahnya menghafal Al-Quran? Di dalam hadis. Oke, nggak ada di Quran ya. Ya. Oke, baik. Berarti sebentar. Berarti satu kali Al-Quran tidak ada gunanya, betul? Bukan. Salah itu. Buktinya nggak kau pakai. Buktinya sebentar. Ya udah pakai. Tunjukin ayat suruh ngapal Al-Quran di Quran.
Saya belum menemukan. Tapi berguna, Bang. Jangan cakap tak berguna, Bang. Jangan cakap tak Buktinya berguna. tidak kau pakai. Gini, kalau berguna, sebentar, kalau berguna, maka kamu pakai nggak untuk menjawab pertanyaan saya? Berguna untuk perkara lain kan bisa, Bang. Oh, perkara lain. Kalau perkara Memangnya yang saya pisau tanyakan ini, itu, Bang. sebentar. Pisau Kalau itu, Bang, digunakan untuk nyangkul, Bang. Pisau itu untuk memotong, Bang. Jadi tidak semua perkara yang berguna. Oke, baik, berguna kita itu lihat. sama, Bang. Kita lihat nanti ya. Kalau saya mengajukan 10 pertanyaan, kalau kamu bisa membuktikan 1 kali saja Quran berguna, saya terjun dari Monas. Makasih dan terima kasih. Oke, Sama, kita mulai juga ya. saya begitu, Bang. Kita mulai ya. Bang Alek. Kita mulai Bang nggak? Kita Alek. mulai ya. Nah, oke. Terpancing. Loh, gimana sih? Bentar dulu. Bentar dulu Pak Edis ya. Pak Nah, gimana? Edis. Hmm. Pak Edis. Putus-putus Bang suaramu. Bentar. Kalau Pak Edis tanya itu, jangan katakan, jangan maunya sendiri. Pak Edis bertanya kok maunya sendiri? Islam secara Islam. Tapi bertanya Islam Tapi itu mintanya bukan hanya Al-Quran berdiri begitu, dari Bang. Al-Quran. Dengarkan. Nah, itu yang pintar Mau di dari situ. Islam apa mau dari Al-Quran? Itulah. Katanya Quran Nah. kitab yang berguna, tapi kok nggak berguna? Oke, gini Kavi, gini. Alek dan Kavi, berdua kalian. Kalau saya mengajukan 10 pertanyaan tentang Islam, ada 1 saja Nah, Quran tentang kalian Islam pakai. ini kan bukan tentang Al-Quran. Loh. Al-Quran Islam bukan berdiri. Oke, gini. Apa yang kamu Jadi- lakukan? Sebentar, Kavi. Apa yang kamu lakukan dari mulai bangun pagi ke bangun pagi sebagai orang Islam itu atas dasar perintah Allah, betul nggak? Betul. Baik, kita tes ya. Kita tes. Kalau Al-Quran kamu gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar agama Islam, saya lompat dari Monas. Perhatikan, 10 pertanyaan. 10 pertanyaan. Sini anggap Sebentar. saja Sabdan udah menang. Saya udah menang. Kok udah gemetaran? Belum dimulai loh. Belum dimulai loh. Belum dimulai Iya, saya loh. udah ngalah. Saya udah ngalah. Begini. Loh, Begitu jangan, sebentar. Jangan dulu, Kita mulai. 10 pertanyaan. 10 pertanyaan. Satu. Gak usah 10. Saya udah ngalah. Bila perlu 100 pertanyaan seputar agama Islam. Kalau sampai sempat kamu gunakan Quran itu, saya lompat dari Monas. Lompat saya dari Monas kalau sempat kamu gunakan Quran. Oke? Gantian, Bang. Oke. Tanyanya gantian 10 tapi gantian gitu, Bang. Dengar. Baik, kamu Islam ya? Saya tes. Apakah kamu sholat seperti yang ada di gambar? Iya. Mana perintah sholat seperti pada gambar dalam Quran? Gak ada lah. Nggak ada. 1. Al-Quran tidak berguna untuk menjelaskan Nah, saya yang jawab tata ya. cara sholat. Sebentar. Saya yang jawab ya. Sebentar. Oke, Saya yang jawab kamu dulu. ganti. Yuk, tata cara dalam- sholat. Sebentar. Tata cara sholat dalam Quran tidak ada. Oke, berarti Al-Quran tidak berguna untuk menjelaskan tata cara sholat. Saya yang jawab ya, Bang ya. Saya yang jawab ya. Oh, gimana Itu sih? disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, Bang. Iya, Yang berarti begitu di Quran itu. kan nggak ada, Bang. Ya, fikih itu, Bang, petikan daripada Al-Quran itu hasil ijtihad para ulama setelah Nah, Al-Quran oke, itu berarti ditelaah dengan kitab benar-benar. sucimu kitab karangan ulama, betul? Bukan. Bukan, Bang. Artinya kitab karangan ulama lebih berguna daripada Quran untuk menjelaskan ini. Gak begitu, Bang. Dia pembahasannya, Bang. Gak Gimana begitu. ini, Abang aja aduh. ditanya gitar gak ada kok. Abang aja ditanya gitar aja nggak ada. Mana Ada gitar? alat-alat yang sejenis ada. Alat-alat Nggak yang ada, sejenis nggak- ada. nggak, saya nggak mau yang sejenis. Ya udah, Maunya yang tunjukkan. pas. Ya, tunjukkan perintah yang sejenis seperti ini dalam Quran. Yuk. Perintah yang sejenis seperti ini dalam Quran. Ayo. Mana? Sujud, ruku, iktidal ada dalam Al-Quran. Kalau sujud, wa kharra raki'an wa anab, apa? Fasjudu lillahi wa'budu. Itu yang perintah. Cuma gambarannya seperti itu kan nggak mungkin di dalam Quran itu dikasih gambar, Bang. Nggak mungkin. Begitu, Bang. Ada dalam Al-Quran itu contoh ya. Udah, mana? Contoh tak kasih Mana, tahu abang. mana Di dalam perintahnya? Al-Quran itu- Sebentar. Mana perintahnya untuk duduk-dudukin kaki? Sebentar. Teman-teman bisa lihat gambar saya nggak? Atau gambar saya miring? Enggak, betul aja. Aman. Aman Aman nggak? kok. Kok saya Aman. kelihatannya agak-agak miring? Enggak aman itu aman. Penuh. Aman. Penuh. Aman, penuh. Tapi kok di tempat saya nggak penuh ya? Penuh kok di sini. Penuh kan Aman, oke. teman-teman. Penuh.
Menu. Oke, baik. Baik. Aman, Saya aman. tanya sama kamu, mana dasarnya bahwa kalau sholat kakinya harus didudukin kayak gitu, terus harus ditekuk seperti itu? Oke. Sekarang saya tak dengarkan Bang ya. Kasih saya waktu 10 detik ya untuk menjawab ya. Oke? Silakan. Setuju? Silakan. Saya tidak menemukan yang gambar macam itu, tapi saya tanya dengan Abang, adakah udah nggak ketemu. Baik, dengar, tuh kan? Dua. Saya langsung dipotong nih di sini teman-teman. Intinya udah Saya nggak langsung ada. dipotong. Intinya sudah nggak ada. Nah, Dua. saya dikasih waktu Sebentar, teman-teman untuk intinya udah nggak- ngomong tuh. Loh, kamu kan sudah jawab nggak ada. Berarti Bang. Al-Quran tidak memerintahkan kamu sholat seperti ini, betul? Betul tidak? Betul tidak? Nah, oke. Yang kedua, saya tanya kamu dasar-dasar. Pokoknya semua yang kamu kerjain dalam agama Islam. Kalau ada satu pun itu dari Quran, saya terjun dari Monas. Perhatikan. Kamu naik haji ke Mekah. Ada Mana perintah suruh naik haji ke Mekah? wa timul hajj wal umrata lillah. Mana? Ayat berapa? Lihat tafsirnya. Tafsir lagi. Loh, memangnya Nabi Ibrahim itu, Harus Bang? Memangnya dipelintir Nabi Ibrahim lagi. itu? Memangnya Nabi Ibrahim itu haji di mana, Bang? Memangnya Nabi Ibrahim itu haji di mana? Dan tiadalah kamu itu kecuali adalah orang-orang yang memelintir Al-Quran. Dan kamu sungguh kamu termasuk orang-orang yang suka memelintir Al-Quran. Nabi Ibrahim itu hajinya di Mekah, Bang. Tidak Itulah yang mungkin, maksud haji. tidak mungkin seorang Muslim tidak akan memelintir Quran kalau mau menjawab dengan benar. Pasti Bang, kamu harus pelintir. haji itu memang di Udah. Mekah, Bang. Nggak mungkin di Indonesia. Karena Nabi Ibrahim hajinya di Mekah, Bang. Mana ayatnya? Gitu loh. Mana ayatnya bilang di Mekah? Mana? Ya, di Mekah lah haji. Nabi Ibrahim di mana hajinya? Ayatnya mana yang bilang di Mekah? Mana? Nabi Ibrahim ayat gimana yang bilang di hajinya? Mekah. Mana? Tunjukin kalau dia haji di Mekah. Mana? Kalau Maksudnya itu ada, adalah Baitullah. dengar. Kalau ada ayat di Quran yang bilang Ibrahim naik haji ke Mekah, saya Edis TV lompat dari Monas. Mana? Tunjukin. Dengarkan. Saya sudah baca Dia dari Quran. tadi sudah saya Dengarkan. Abang Dengarkan. mau Alek, terus, Alek saya dengarkan. nggak bisa Alek bicara. dengarkan. Saya nggak bisa bicara, 13 Abang. tahun Bicara lamanya, terus. dengar. 13 tahun lamanya saya Edis TV membaca Al-Quran. Tidak ada orang Islam yang saya dapati ngerti Quran daripada saya. Nggak ada, belum ada. Sampai hari ini belum ada. Ayo, tunjukin siapa Ya. orangnya. Mana? Nih. Ngarang-ngarang aja kamu bilang Ibrahim naik haji ke Mekah. Mana ayat berapa yang ngomong Ibrahim naik haji ke Mekah? Mana? Maksudnya, amalannya Nabi Ibrahim yang sudah diamalkan Surat oleh berapa? Nabi. Itu kan Ayat saya dipotong berapa? terus, Bang. Enggak, surat berapa? Ayat Bagi berapa? saya waktu, Bang. Bagi saya waktu, Bang. Aduh. Bagi saya waktu. Abang ini ngekos dulu. Bagi saya waktu. Nah, amalannya Nabi Ibrahim seperti melempar jumroh, berjalan sa'i, dan semacamnya itu menjadi sunnah bagi orang umat Nabi Muhammad. Itulah maksud saya haji Nabi Ibrahim. Bukan Di mana? harus ada ayatnya. Di mana itu? Di hadis ada, Bang. Oke, tidak di Quran. Oke, dua ya. Masalah haji ke Mekah. Haji Gitar ke nggak ada kan Mekah. tadi kan? Gitar nggak ada kan? Ke Mekah sebentar. Terus 3. Kak, gantian, Saya tanya, Bang. kamu sunat Gantian, sebentar. Bang. Sebentar. Dah, saya tanya, kamu- gantian. Saya gantian. Sebentar. Abang sudah 2, saya Terima harus 2, kasih, Bang. terima kasih teman-teman yang kasih gipi. Gini, Abang gini. 2, saya harus Dengarkan. 2, Bang. Biar Alek, adil. Nggak kan saya adil bilang nih, Bang. 10. Dengar, 10. Enggak, saya 2 aja Kalau- dulu. Dengarkan dulu, Gantian. Alek dengarkan. Gantian, Bang. Kalau ada, Gantian. kalau sampai dengar, kalau sampai kamu gunakan Al-Quran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya seputar ajaran yang kamu kerjakan sekarang, saya terjun dari Monas. Sama, Bang. Kedua, sekarang ketiga. Ini. Sebentar, Alek, ketiga. Saya tanya Alek, kamu sunat? Kamu sunat nggak? Sunat? Oke, mana dalilnya perintah Allah suruh sunat? Gak ada. Itu kan Nabi Ibrahim pertama kali disunat ya kan. Kita diperintahkan Sudah dengarkan dibilang, dulu. nggak bakal Bang. dikutip Quran itu nggak Abang tuh yang bakal. bakal. Dengarkan, Bang. Abang ini nggak mau dengarkan cakap orang. Maunya bunyi Yang sendiri saya terus. minta,
Yang saya minta Iya, Quran. saya jelaskan Mana? dulu, Bang. Saya jelaskan dulu. Jangan potong dulu lah. Jangan potong dulu. Sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ini teman-teman, ini saya tidak diberi waktu untuk berbicara sama dia ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wattabi' millata Ibrahim hanifa." Sunnah-sunnah daripada Nabi Ibrahim itu suruh ikuti, di antaranya bersunat, Bang. Begitu loh. Paham tak? Paham nggak? Di situ maksudnya. Orang saya bicara sama orang ini karena kita tidak diberi kesempatan untuk ngomong. Alek, kamu tahu nggak Itu. sih kamu tahu nggak apa yang sedang kita bahas dari tadi? Itu wattabi millata Ibrahim. Wattabi millata Ibrahim. Aduh, makanya kurang-kurangin benturin kepala ke ubin, Alek. Alek, yang kita bahas dari tadi, Alek, saya katakan bahwa seluruh ajaran yang kamu kerjakan sebagai orang muslim tidak ada satupun di antaranya yang dari Quran. Nggak ada. Nggak ada Siapa? satupun. Loh, Kata siapa? kan sudah saya katakan tadi. Sunat bukan dari Quran. Sholat yang kayak begitu bukan dari Quran. Naik haji ke Mekah bukan dari Quran. 10 nanti saya bikin 10 ini. Nggak ada satupun yang dari Quran, nggak ada. Makanya saya bilang Karena kitab kiblat suci kita kamu Mekah. bukan dari Quran. Jangan kepancing. Itu dia udah sengaja mengalirkan suatu Bukan pertanyaan. mengalirkan. Kavi, begini loh Kavi. Saya kan bilang begini, saya keberatan kalau kamu mengatakan kitab sucimu Al-Quran. Bukan, kitab sucimu bukan Quran. Quran itu bagimu kitab pajangan, bukan kitab suci. Bagi kamu itu Quran Sama itu lah, Bang. kitab Kitab Injilmu pajangan. itu juga, Bang. Kitab Injilmu itu cuma sebentar. pajangan aja, Bang, sebetulnya, Bagi Bang. Kalau mau kalian, diamalkan loh, itu Injil kalau juga. memang dengar, kalau memang kitab Quran itu bukan kitab pajangan, kenapa tidak pernah kau gunakan Quran itu untuk menjawab pertanyaan? Kata siapa? Yang kau gunakan kitab Kalau hadis, memang yang kau gunakan kitab bukan fikih, pajangan, karangan kenapa nggak bisa ulama, cari gitar karangan-karangan gitu? ini. Yang mana? Kenapa kau nggak bisa cari gitar situ? Coba Anda tanyakan. Loh, kamu ini gimana? Udah, saya iklan dulu sebentar. Puasa Ramadan, Teman-teman, sebentar, saya iklan sebentar. Teman-teman Edis TV ya. Pintar jadi nih. Edis tuh nggak mau Sebentar, ditanya, saya tapi sedang maunya sebentar, nanya saya iklan aja. sebentar, saya iklan sebentar, saya kalau iklan sampai sebentar, bicara seperti Kavi, itu, nggak bisa. Kavi, saya Coba, Brad. iklan sebentar, saya bisukan dulu, saya mau iklan sebentar. dari Teman-teman tadi Edis mau TV sabar dimanapun banget, teman-teman sabar. berada, oh sebentar saya turunkan dulu. Teman-teman Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada ya, teman-teman Edis TV atau saya ya sedang membutuhkan biaya untuk memperpanjang kontrak rumah, dan ini biayanya tentu tidak sedikit ya teman-teman ya. Kalau kontrak rumah di Indonesia murah teman-teman, kalau di sini itu mahal teman-teman ya. Terima kasih Kamika, makasih Kamika ya, terima kasih Kamika, terima kasih Kamika. Teman-teman yang punya berkat berlebih, ya teman-teman ya, saya membuka sebuah kolekte untuk membantu meringankan beban saya mengontrak rumah di sini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tergerak hatinya, tergerak oleh belas kasihan untuk mensupport saya di TV, silakan teman-teman tangkap layar. Suatu saat teman-teman ada berkat terlebih, bisa di situ ya teman-teman ya. BRI ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut Alek. Silakan lanjut. Makasih ya Kak Oke, Mika, Bang. terima kasih. Ya kalau memang abang itu kan berpedoman dengan kitabnya abang itu kan. Jadi menurut saya tidak pas lah abang cakap macam itu tadi. Karena abang juga tidak memakai itu, tidak keseluruhannya abang pakai gitu bang. Contoh saya minta abang gitar aja, tak ada abang tuh, tak menemukan tuh. Kenapa abang tak pakai gitar aja? Kenapa pakai? Kok standarmu kok standar enggak sebentar, standarmu kok standar ganda sekali? Kenapa saya katakan standar ganda sekali? Kenapa itu? Loh, kamu saja perintahmu untuk mensunat aja nggak bisa kamu tunjukkan sama sekali. Sudah sama sekali loh. bang, sudah Kok saya sudah? tunjukkan. Di mana? Di mana ada perintah untuk sunat di mana? Bentar. Perintah untuk ya. sunat di mana? Bentar bang ya, saya cari dulu. Pasti kamu nggak pakai Quran. Mustahil kamu pakai Quran. Di mana? Bentar bang. Bentar saya cari bang.
2000 Belum. tahun kemudian. Kagak bakal ada, Bang, nggak bakal ada. Sudahlah, nggak bakal ketemu. Jangan dipaksakan. Ini Bang. Terima kasih ya Pak, kami buka kayak surah An-Nahl ayat 123. An-Nahl 123. Ya. Baik, Pak. saya bukakan ya. Ikutilah milah Ibrahim itu. Ya. Oh, itu lagi. Oke, baik. Iyalah, Bang, betul lah, Bang. Disuruh mengikuti milah Ibrahim. Nah, Disuruh mengikuti milah Ibrahim. Mana di sini suruh milah sunat? Ibrahim. Milah Mana di Ibrahim sini apa sunat? saja? Ya, dengar dulu. Mana di sini suruh sunat mana? Dengar Mana? dulu. Dengar dulu. Dengar dulu, gantian. Boleh nggak gantian? Enggak, mana di sini suruh sunat? Dengarkan dulu, gantian. Saya juga pakai soundcard juga Mana di sekarang. sini suruh sunat? Dengarkan dulu, gantian dulu. Boleh nggak gantian kita? Ya udah silakan. Tsumma Terima auhayna kasih ya. ilaika. Kemudian aku wahyukan kepadamu Muhammad. Anit tabi' millata Ibrahim hanifa, untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Milahnya Nabi Ibrahim itu apa saja? Di antaranya bersunat. Di mana? Gitu. Di mana milahnya Ibrahim itu bersunat? Oh, benar Ibrahim disunat enggak? Iya, di mana tertulis Disunat kan? bahwa milah Itulah Ibrahim itu maksudnya milah. Nah, abang di situ enggak paham. Aduh, Itu di abang di situ enggak pahamnya, abang. Oke, berarti terbukti ya. Berarti terbukti. Tidak ada abang terbukti abang itu enggak tahu Berarti apa-apa, terbukti cuma abang tuh sok bahwa- tahu gitu. Dengar, Makanya dengar. abang jangan sok lebih paham Sebentar. daripada saya. Alek, dengarkan Alek. Nah, ya gimana? Yang mengatakan bahwa Ibrahim disunat A. Quran, B. Kitab karangan. Mana ada, Bang? Enggak, Mana yang ada, Bang? mengatakan Ibrahim sunat siapa? Kita disuruh mengikuti milahnya Nabi Ibrahim kan. Udah, Ya udah, Coba selesai. lihat, Udah, lihat dulu. selesai. Yang saya tanya itu Quran. Udah dibilang Quran. Bisa nggak kamu gunakin Quran aja? Bisa nggak? Kamu bilang Ibrahim sunat di Quran mana? Ibrahim sunat tuh di Quran mana? Ada-ada aja. Coba di Quran mana ada Ibrahim sunat? Tunjukin. Ada nggak Ibrahim sunat di Quran mana? Kagak bakal ada.